Dia. Karena Tuhan Yesus, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sembah Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak hal yang sudah kita kerjakan, banyak keinginan yang kita miliki. Tapi satu hal, kita mau katakan kepada Dia, Tuhan, kalau aku hidup, biarlah aku hidup bagi Engkau, Tuhan. Bapak, Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan sembah Dia dengan pujian ini. Kita tinggikan Dia, kita muliakan. Engkau Allahku, aku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tinggikan Engkau. Bapak Ibu, naikkan pujian ini. Katakan, kalau aku hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Selama hidupku
kasih Allahku, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mau tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama hidupku, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tetap kita sembah Dia. Kalau ku hidup, kami hidup bagimu Tuhan, hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama ku hidup, aku hidup bagimu Tuhan, hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkan aku Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa jauhkan aku dari Engkau. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup hari ini. Dan kita dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan, dengan tema pada hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Tentu Bapak, Ibu, dan saudaraku sebagai orang Kristen tidak asing dengan ayat ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita semua dengan hal-hal yang baru lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat kita kenal ini. Mari kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 dan ke-6 dengan perikop adalah Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 1 sampai dengan yang ke-6, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ini ditutup dengan happy ending dan menjadi pengharapan bagi kita yang sangat menggembirakan, yang sangat
memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dikatakan pada bagian terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini berbicara tentang kasih karunia. Kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kita, berbicara tentang kasih karunia Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus seumur hidupku. Dan pada bagian yang terakhir dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tentu kita tidak tinggal di gereja, tidak tinggal di dalam bait Allah. Firman Tuhan ini tidak berkata hal itu, tetapi berbicara tentang kembali menyatunya kita, hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti dalam kehidupan yang baru. Sepanjang masa, forever, sepanjang masa tidak akan kenal waktu, kita akan terus tinggal bersama dengan Tuhan. Sungguh satu pengharapan yang diberikan oleh Daud, tentu dengan ilham Tuhan. Daud mengatakan hal ini, ketika kita menjadikan Tuhan itu adalah gembala yang baik. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur 22 sebelum Mazmur 23, jadi ini adalah ungkapan perasaan ditinggal Tuhan. Mazmur 22 ayat 1 dan 3 sampai dengan ayat 1 dan 3 itu berbicara tentang Tuhan meninggalkan Daud. Ayat 2 berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tidak, engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ini adalah perasaan ketika Daud ditinggal oleh Tuhan, perasaan itu. Dan ini menjadi satu pelajaran yang begitu berharga bagi kita. Ketika kita merasakan keadaan semacam itu, Daud tidak berhenti pada perasaan ditinggal oleh Tuhan. Jadi Mazmur 23 ini adalah kelanjutan dari Mazmur 22, perasaan yang tidak tenang, perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang ditinggal Tuhan. Tetapi kemudian Daud membuka mata rohaninya, celik hatinya untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Sehingga dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dalam bahasa aslinya itu El Roi, yang memberikan arti bahwa Tuhan itu menjamin bahwa kita ini tidak kekurangan. Sekalipun pada pasal 22 Daud merasakan keterpurukan dalam hidup. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, saudaraku lihat di dalam ayat 7 sampai dengan 8 di dalam Mazmur 22 itu adalah perasaan yang betul-betul tertekan Daud itu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, sampai Daud berkata demikian. Celah bagi manusia dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggeleng-gelengkan kepalanya untuk membuktikan bahwa Daud ditinggal Tuhan. Satu perasaan yang begitu tertekan, perasaan yang jauh dari Tuhan, perasaan yang tanpa pertolongan Tuhan. Pada ayat 12 dikatakan, janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Perasaan Daud demikian. Tapi seperti tadi saya katakan, Daud tidak berhenti pada perasaan ditinggal Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, perasaan semacam itulah yang saya rasakan pada saat ini. Ketika pada hari-hari terakhir ini begitu banyak saudara-saudara saya, saudara rekan-rekan sesama pekerja Tuhan yang kemudian dinyatakan positif COVID-19. Hati saya sungguh hancur. Perasaan saya seperti ditinggal Tuhan. Tetapi saya tidak berhenti di situ. Saya belajar dari kehidupan Daud ini. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dan dilanjutkan pada bagian berikutnya, takkan kekurangan aku. Ini adalah jaminan, El Roi, Tuhan adalah gembalaku. El Roi, jaminan bahwa kita tidak akan kekurangan, takkan kekurangan aku. Maka kalau kita belajar takkan kekurangan itu menunjukkan perbedaan mindset dibandingkan dengan pasal 22 tadi. Kalau pasal 22 tadi berkata bahwa Tuhan meninggalkan, tapi kemudian tiba-tiba berubah. Nah, perubahan mindset inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Jangan terfokus pada perasaan ditinggal Tuhan, jangan fokus pada perasaan tertekan, jangan fokus pada perasaan
Tuhan itu jauh. Kita berdoa siang dan malam seperti Daud, berdoa siang dan malam, tapi Tuhan tidak mendengar. Ketika perasaan itu kita biarkan pada keadaan semacam itu, saya pastikan Bapak Ibu dan Saudara, saya pastikan kita akan merasakan kekecewaan. Dan kita akan merasakan percuma saya mempunyai Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak mampu menolong. Tapi Daud tidak. Sehingga di dalam pasal 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, El Roi, takkan kekurangan aku. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu dan Saudaraku pada, kalau kita melihat perubahan sebelum pasal 23 ini, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 26 dari Mazmur 22, itu kan peralihan perubahan dari perasaan ditinggal Tuhan sampai kepada ayat yang ke-32 itu perasaan bahwa Tuhan itu sungguh besar. Dia adalah Allah yang maha besar. Pada bagian terakhir saya akan membacakan di dalam Mazmur 22, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Bapak Ibu bisa baca ayat 26 sampai dengan ayat 32. Itu perasaan satu perubahan, peralihan antara perasaan ditinggal Tuhan sampai kepada perasaan Daud berkata, takkan kekurangan aku. Jadi peralihan mindset ini harus kita rubah, bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu bertindak, Tuhan itu hidup. Amin Bapak Ibu dan Saudaraku, saya yakin dan percaya kita mengalami keadaan-keadaan yang bisa membuat hati kita jauh dari Tuhan, tapi jangan berhenti di situ. Kita belajar dari Daud ini, sehingga Daud berkata, Tuhan adalah El Roi, gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Maka kalau kita melihat di sini, takkan kekurangan aku menunjukkan kepuasan dari Daud atas pemeliharaan Allah. Atas pemeliharaan Allah, providensia Allah. Daud merasakan kepuasan atas pemeliharaan Allah. Dan itu meliputi 5 hal kalau kita belajar dari Mazmur 23 ini. Ada 5 hal. Hal yang pertama, membaringkan di padang yang berumput hijau. Hal yang kedua, ia membimbing ke air yang tenang. Hal yang ketiga, menyegarkan jiwaku. Hal yang keempat, menuntun aku ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, pada bagian yang terakhir, 5 hal tentang takkan kekurangan aku. Pada bagian terakhir, dia menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah inilah hari ini, saat ini Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan coba belajar tentang takkan kekurangan aku, sebab dia adalah Tuhan gembala yang baik, El Roi. Takkan kekurangan aku merupakan satu kepuasan jiwa kita punya Tuhan yang hidup sekalipun kita berada di dalam keadaan yang sangat sukar. Yang pertama, membaringkan di padang yang berumput hijau. Injil Matius 6 ayat 31 sampai 32 dikatakan, Injil Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jangan kamu khawatir, firman Tuhan. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya mencari atau mempermasalahkan tentang makan dan minum, apa yang dipakai, dengan perasaan khawatir. Kita semua mencari itu, tapi bukan dengan perasaan khawatir. Ketika kita dengan perasaan khawatir, maka kita seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal kita mengenal Allah yang hebat, mengenal Allah yang maha besar. Seperti yang tadi saya katakan di dalam Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan 32, satu perubahan bahwa Daud punya Allah yang besar ketika dia di awal tadi perasaan tertekan. Sampai akhirnya pasal 23 dari Mazmur itu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, tentu mengetahui di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan.
Nggak perlu kita khawatir tentang kehidupan kita ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, itu berbicara tentang kebutuhan jasmani kita. Tuhan akan cukupkan. Selama kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Itu jaminan Tuhan. Sehingga tadi saya katakan kepuasan batin dari Daud tentang providensia Allah, tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara dari sisi jasmani. Sehingga dikatakan tadi di awal tadi, ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Itu berbicara tentang jasmani. Berbicara tentang jasmani. Allah kita peduli, Allah kita tahu. Kita membutuhkan selama kita hidup dalam daging yang sekarang ini. Allah tahu kita membutuhkan hal-hal yang bersifat jasmani. Jangan kita mencari apa yang kita makan, kita minum, kita pakai dengan perasaan khawatir. Sebab Tuhan tahu, Tuhan sediakan. Tetap kita berjuang, tetap kita bekerja. Sehingga Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 6 ayat 33, kelanjutan dari ayat 32 yang tadi saya katakan, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga dikatakan pada ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya Tuhan sedang mengajak kepada kita, nggak usah khawatir. Ayo dekat dengan Tuhan, ada perasaan tenang. Orang yang dekat dengan Tuhan akan bekerja dengan baik. Orang yang dekat dengan Tuhan akan bekerja dengan sangat serius, bukan main-main. Berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan. Tinggal kita mencari dengan kejujuran, dengan keseriusan. Tuhan pasti sediakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya jangan kita melupakan Tuhan. Di belakang kita, di sekeliling kita, di dalam hidup kita ada Tuhan yang maha besar, yang membackup hidup kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang kedua, dia membimbing aku ke air yang tenang. Membimbing ke air yang tenang. Nah Bapak Ibu, kita kembali di dalam Mazmur 23 tadi, ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya apa? Keadaan yang diubah Tuhan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya Tuhan yang mengubah air yang bergejolak menjadi air yang tenang. Tuhan yang mengubah. Dan ini menjadi satu pelajaran yang begitu berarti bagi kita, bahwa Tuhanlah yang mengubah. Tapi cara Tuhan bukan cara yang mistis, Bapak Ibu. Tuhan bekerja lewat kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu cara Tuhan. Tuhan memakai kita untuk apa? Untuk menenangkan air itu. Tuhan sanggup, sangat sanggup untuk membuat air itu tenang. Tapi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Allah turut bekerja. Sune desisya. Allah turut bekerja. Itu artinya Allah turut bekerja. Bukan Allah bekerja sendiri, tapi Allah turut bekerja memakai kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika kita mampu melewati hari lepas hari, ketika kita mampu melewati persoalan, atau ketika kita membuat satu prestasi yang membanggakan, ingat, itu bukan pekerjaan kita. Itu Tuhan yang membuat. Keadaan yang diubah Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk menghindari kehidupan dari kesombongan. Apapun yang kita punya sekarang ini, Allah yang membuat. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang berkarya. Membimbing aku ke air yang tenang. Artinya kita berada di air yang bergejolak, tapi kemudian air itu menjadi tenang bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja. Di dalam Markus 4 ayat yang ke-39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Jadi begitu banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu melewati, ketika kita mampu membuat itu menjadi air yang tenang. Sekali lagi, Tuhan Yesuslah yang melakukan hal itu. Tuhan sedang memakai kita. Bukan karya kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memakai hidup kita ini. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, bagian yang ketiga, menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku. Kita kembali di dalam Mazmur 23 tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang jiwa, bagian yang dalam dari kehidupan kita ini, yang menyegarkan jiwaku. Dalam Mazmur 23 tadi dikatakan, ia menyegarkan jiwaku,
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pada ayat yang ketiga, ini berbicara bahwa jiwa atau batin kita ini bisa mengalami kehampaan, bisa mengalami kekeringan, bisa mengalami ketidakgairahan dalam jiwa. Bisa mengalami hal itu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 berkata demikian, Bapak Ibu dan Saudaraku. Kita belajar pada Perjanjian Baru ini 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batin yang kami dibaharui dari hari ke sehari, diperbarui. Meskipun daging kita, tubuh kita mengalami kelemahan, tetapi batin ini bisa mengalami kekeringan, bisa mengalami kehampaan, bisa mengalami keputusasaan. Batin ini, jiwa ini, tapi Tuhan memperbarui, Tuhan menyegarkan. Jadi kenapa kita butuh Tuhan? Karena memang manusia sangat fana, manusia sangat rentan untuk bisa mengalami keadaan hampa diri, kekeringan jiwa, kehampaan. Sehingga kita butuh Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita. Jadi yang pertama tadi berbicara mengenai jasmani. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemudian berbicara tentang persoalan hidup kita yang Tuhan tenangkan, artinya Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, kita melihat di sini ia menyegarkan jiwaku. Kita membutuhkan Tuhan. Dunia memang menawarkan supaya jiwa kita segar. Tapi sekali lagi tentu Bapak Ibu sudah tahu, ketika dunia menawarkan, itu adalah tawaran yang sangat semu. Tapi ketika Tuhan menawarkan, itu menawarkan sukacita yang besar yang kita alami, yang membuat kita segar jiwa kita. Dan itu yang disebut sebagai manusia rohani, artinya manusia yang bekerjanya dari dalam. Sekalipun keadaan tidak baik, tapi tetap ada sukacita besar, tetap ada ucapan syukur, tetap ada perasaan bahwa Tuhan itu dekat. Seperti tadi Daud merasakan Tuhan itu jauh, itu perasaan jauh. Tapi kemudian Daud merasakan dia adalah Tuhan gembala yang baik, El Roi, takkan kekurangan aku. Pada bagian yang keempat, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Indah sekali Bapak Ibu ya. Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Tuhan turut bekerja di dalam persoalan hidup kita. Kemudian Tuhan menyegarkan jiwa kita. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Pada bagian yang keempat ini, ia menuntun aku di jalan yang benar. Berbicara tentang keselamatan. Bukan jalan yang menyesatkan, jalan yang menuju kepada keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Wah, dahsyat sekali ini Bapak Ibu dan Saudaraku. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ini bukan berarti kita mati kemudian kita selamat. Bukan Bapak Ibu. Ayat ini sedang berbicara ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka kita merasakan saya sudah diselamatkan karena saya hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan kamu telah mencapai tujuan imanmu. Dia yang memberikan jalan yang tidak menyesatkan. Karena begitu banyak orang menawarkan jalan keselamatan, tapi semuanya menuju pada kebinasaan. Hanya Tuhan Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan memilih dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, karena dia adalah menuntun kepada jalan yang benar.
Bukan hanya dia memberikan kebutuhan jasmani, bukan hanya dia turut bekerja di dalam persoalan hidup kita, bukan hanya dia menyegarkan jiwa kita, tetapi dia memberikan jaminan keselamatan akan kehidupan kita ini. Pada bagian yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia menghibur aku. Ia menghibur aku. Ayat yang keempat dari Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu artinya Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus. Dia minta kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, yaitu roh kebenaran, roh penolong untuk menyertai kita, yang akan membimbing kita, yang akan tinggal dalam hidup kita. Roh itulah yang membuat kita terhibur. Dan tongkat itu berbicara tentang penuntun hidup kita ini. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah tongkat. Jadi dua hal ini, Roh Kudus dengan firman Tuhan yang menghibur kita. Pada saat kapan? Pada saat kita menghadapi berjalan di dalam lembah kekelaman. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudaraku dan saya takut? Tidak, karena ada dua hal ini. Roh Kudus menyertai kita. Firman Tuhan yang membuat kekuatan dalam hidup kita. Mari kita katakan dalam kehidupan kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku puas atas pemeliharaan Tuhan, sebab pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan kembali. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memelihara hidup kami, sebab Engkau adalah Tuhan, Gembala kami yang baik. Dan kami mengenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sebagai Gembala kami yang memelihara hidup kami. Hari lepas hari kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Dan sebentar kami akan kembali beraktivitas dalam kehidupan kami. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya kami akan hidup di dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup karena berkat-berkat Engkau. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia adalah Allah yang baik, El Roi. Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur buat segala berkat-Mu yang besar ini. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.